Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam baik Bapak. Waalaikumsalam baik Bapak. Waalaikumsalam baik Bapak. Waalaikumsalam baik Bapak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bapak sudah mengirimkan di WA Group absennya, yaitu melalui Google Form. Silahkan nanti diisi. Jangan lupa ya. Melalui pelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat mengetahui akan adanya perbedaan setiap individu sehingga tidak akan terjadi perpecahan dan pertikaian antar individu maupun kelompok di sekolah maupun yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, jangan lupa kalian jaga kesehatan, yaitu pada masa pandemi COVID-19 dengan makanan-makanan yang bergizi, cuci tangan, dan memakai masker jika keluar rumah dan berolahraga yang secukupnya. Bapak sudah mengirimkan PowerPoint dan handout. Apakah sudah kalian baca? Sudah saya pelajari Bapak. Sudah Bapak. Bapak sudah membagikan kelompok di Edmudu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Silahkan perhatikan gambar di PowerPoint tersebut. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Saya melihat anak sedang memancing, Pak. Ada anak yang mendapat ikan dan yang satunya tidak mendapat ikan. Ada anak yang sedang lomba memancing Pak. Setelah melihat gambar tersebut, apa yang kalian pernah bersaing untuk mendapatkan sesuatu? Pernah Pak bersaing untuk mendapatkan nilai. Pernah Pak bersaing dalam lomba makan kerupuk di Agustusan. Pernah Pak bersaing dalam hal lomba kebersihan kelas. Jadi kalian sudah melakukan persaingan, maka hari ini kita akan belajar interaksi sosial disosiatif. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial pada proses disosiatif, mengidentifikasi dampak interaksi sosial pada proses disosiatif dalam kehidupan masyarakat, menyajikan hasil kerja diskusi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif berupa laporan tulisan atau video hasil kerja kelompok secara lisan. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang merenggangkan hubungan solidaritas antar individu. Interaksi sosial disosiatif yaitu ada 3: kompetisi atau persaingan, kedua kontravensi, ketiga pertentangan atau konflik. Proses interaksi disosiatif yang kalian lihat dari gambar pertama anak-anak. Gambar pertama ada anak-anak yang sedang mendapatkan juara, Pak. Gambar pertama ada anak yang bersaing dalam hal mendapatkan juara, mungkin lomba atau juara kelas, Pak. Kemudian apa yang kalian lihat dari gambar kedua anak-anak? Gambar kedua ada orang yang bertengkar membahas sesuatu, Pak.
Gambar kedua, ada orang marah-marah dengan teman kerjanya, Pak. Jadi dari gambar tersebut apa yang kalian lihat dalam persaingan anak-anak? Dari gambar tersebut mungkin persaingan bisa membuat orang senang maupun orang menjadi marah. Terjadi persaingan yang positif dan persaingan negatif, Pak. Coba kalian jelaskan. Karena pada gambar pertama mereka senang karena persaingan berjalan dengan baik karena ada juri atau wasit. Sedangkan kalau gambar kedua akan terjadi persaingan yang tidak wajar karena terjadi dengan adanya kekerasan atau dengan marah-marah tadi, Pak. Dengan demikian, persaingan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama persaingan positif, yaitu terjadinya perlombaan, misalnya lomba 17 Agustus yang adil dan semuanya berjalan dengan jujur. Sedangkan persaingan yang negatif ditandai dengan bullying, dengan kekerasan yang mencontek, bermain curang, mengintimidasi dan sebagainya. Dari penjelasan Bapak mungkin ada pertanyaan. Bagaimana suatu peristiwa dapat disebut sebagai persaingan, Pak? Jika pencapaian suatu tujuan dengan terdapat ancaman dan kekerasan di dalamnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik sosial di dalam masyarakat, Pak? Yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yaitu satu, menghindar, kedua, memaksa kehendak, ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, keempat, tawar-menawar, kelima, kolaborasi, yaitu penggabungan dari penyelesaian konflik tersebut. Baik, setelah ini silahkan kalian mengunduh LKPD yang sudah saya bagikan di Edmodo, yaitu interaksi sosial disosiatif. Bapak sudah membuat topik diskusi di kelompok kalian masing-masing. Silahkan ditanggapi, saling menanggapi pendapat teman-teman kalian. Kalian bisa mencari informasi dari handout dari Bapak. Kalian bisa mencari referensi melalui internet, dari YouTube dan sebagainya. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Berdasarkan hasil diskusi, presentasikan hasil kesimpulan kelompok kalian berupa video atau pesan suara atau laporan yang kalian tulis. Dalam mengenang Hari Kebebasan, kita akan menjumpai perlombaan yang diselenggarakan di kampung maupun di sekolah. Dalam kompetisi akan dipungut juara 1, 2, dan 3 maupun juara harapan. Tidak seluruh peserta akan menjadi juara, sehingga semua peserta akan mengerjakan persaingan dengan mengerjakan yang terbaik guna menjadi juara. Inilah yang dinamakan dengan persaingan atau kompetisi. Pengertian persiapan kompetisi. Kami dari kelompok D. 1. Isolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Adanya perasaan takut terhadap kekuatan. Saya kelompok dari B. Menipu orang lain juga merupakan sebuah bentuk kontroversi. Menipu adalah tidak kejahatan yang dilakukan tidak sesuai dengan semestinya. Menipu adalah salah satu bentuk
sosial. Kita dari kelompok E. Ketika ada perubahan dan peran sosial di masyarakat, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama maupun menciptakan norma-norma baru agar menciptakan harmoni dan keteraturan. Saya dari kelompok C. Contoh konflik penolakan revisi UU KPK dan KUHP. Baru-baru ini DPRD telah membuat rencana undang-undang yang terkesan melemahkan kinerja KPK. Selain itu terdapat pasal yang tidak perlu disebut karena akan dipungut juara 1, 2, dan 3 maupun juara harapan. Tidak seluruh peserta akan menjadi juara, sehingga semua peserta akan mengadakan persaingan dengan mengerjakan yang terbaik guna menjadi juara. Nilai yang diberikan oleh kelompok A berdasarkan contoh persaingan yang diberikan sudah cukup baik untuk persaingan yang berdampak positif. Namun bisa ditambahkan juga contoh persaingan yang berdampak negatif, misalnya berdagang, ojek online, atau yang lainnya yang dapat merenggangkan interaksi sosial, sehingga kita dapat mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan sehingga dapat menghindarinya. Setelah kalian mempelajari materi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, silahkan refleksikan menurut kalian masing-masing. Kita dapat mengambil contoh persaingan positif sehingga dapat menumbuhkan kemauan kita dalam belajar untuk menjadi juara 1. Dari pelajaran ini saya dapat mengetahui jika konflik dapat memecah belah individu maupun kelompok. Setelah kalian merefleksi pembelajaran hari ini, Bapak sudah mengirimkan tugas individu di Edmudo, yaitu ada 10 soal, waktunya pengerjaannya 15 menit, dan silahkan dikerjakan. Baik, setelah kalian mengerjakan soal individu, pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial pada buku siswa halaman 94 sampai 95. Tetap semangat, jaga kesehatan. Silahkan berdoa masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.